Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang budiman, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Irfan, berasal dari CLC SMPT Nabawan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil eksperimen yang berjudul Palem Black Soil. Tujuannya untuk memanfaatkan limbah kelapa sawit sebagai bahan pembuatan pupuk organik tanah hitam atau palem black soil. Adapun latar belakang masalah pada eksperimen ini adalah di sekitar lingkungan saya terdapat limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit berasal dari tandan kosong kelapa sawit yang ada di penampungan kelapa sawit. Limbah ini juga dapat diolah sehingga dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Selain itu, limbah kelapa sawit mudah ditemukan dan ramah lingkungan. Limbah kelapa sawit kita sebut sebagai tanah hitam atau palem black soil yang dapat menyuburkan tanaman, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, bunga, bibit kelapa sawit, dan lain-lain. Palem black soil lebih subur digunakan menanam tanaman seperti kacang hijau daripada hanya menggunakan tanah biasa. Karena palem black soil terdapat campuran limbah sawit yang mengandung banyak unsur hara tanah daripada di tanah biasa. Palem black soil dapat menyuburkan tanaman karena berasal dari limbah sawit, yaitu dari bahan baku utama senyawa organik, yaitu sisa tanaman, sampah organik, dan lain-lain. Pada limbah sawit terdapat serat, cangkang, tandan kosong, dan pelepah atau daun di tandan kosong kelapa sawit. Terdapat kandungan kimia organiknya, yaitu selulosa 50%, hemiselulosa 22,8%, dan lignin 22,6%, yang sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam eksperimen ini adalah limbah kelapa sawit atau tandan kosong, wadah botol plastik 3, tanah biasa, kacang hijau, penggaris, tabel pengamatan, air secukupnya, dan cangkul. Adapun prosedur kerja dalam eksperimen ini yaitu pada proses pembuatan pupuk organik palem black soil ada 2 cara, yaitu pertama, tandan kosong kelapa sawit akan dicacah. Setelah dicacah akan dikomposkan. Setelah kompos matang akan dilakukan pengeringan. Setelah itu akan dilakukan penggilingan. Setelah kompos halus akan digranulasi dan akan dilakukan pengeringan dan penghalusan, dan akan dilakukan proses terakhir yaitu disemprotkan, dan jadilah pupuk palem black soil. Yang kedua yaitu tandan kosong kelapa sawit akan dibakar. Setelah dibakar akan menjadi abu. Abu itu akan digiling dan akan digranulasi, dan akan dilakukan proses terakhir yaitu pengeringan dan penghalusan, dan jadilah pupuk semi organik NPK. Pupuk ini disebut pupuk super karena mengandung unsur hara makro dan mikro. Selanjutnya, pupuk palem black soil ini akan digunakan untuk eksperimen penanaman kacang hijau. Berikut tabel pengamatan tentang pemanfaatan palem black soil sebagai bahan baku pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Yang ini adalah hari yang diukur tanaman kacang hijau, ada 10 hari.
Dan ini adalah waktu pengukuran 2 kali sehari, jam 8 pagi dan jam 5 sore. Ini adalah pengukuran tanah biasa, ini pengukuran tanah hitam, dan ini adalah pengukuran campuran tanah organik dan tanah biasa. Dalam eksperimen ini digunakan 3 jenis tanah. Tanah yang pertama yaitu tanah biasa yang sering ditemukan. Tanah kedua yaitu tanah palm black soil atau tanah limbah yang mengandung kadar limbah yang sangat banyak. Adapun tanah yang ketiga yaitu campuran tanah biasa dengan tanah organik. Pada penanaman tanaman kacang hijau ini, beberapa variabel dikontrol dari jumlah air yang diberikan, kadar sinar matahari yang diberikan, jumlah tanah, dan wadah yang digunakan. Adapun variabel yang dimanipulasi yaitu jenis tanah yang digunakan. Sedangkan variabel yang diukur adalah tinggi pertumbuhan tanaman kacang hijau yang diambil 2 kali seharinya, yaitu pada jam 8 pagi dan jam 5 sore. Dari hasil eksperimen didapatkan bahwa tanaman kacang hijau tumbuh pertama kalinya di campuran tanah biasa dan tanah organik. Berikut diagram pertumbuhan tanaman berdasarkan hasil pengukuran. Warna abu-abu menunjukkan tanah yang menggunakan tanah biasa dengan tanah organik. Yang warna merah menunjukkan penggunaan tanah hitam atau limbah, dan yang warna biru menunjukkan penggunaan tanah biasa. Dari diagram tersebut didapatkan bahwa media tanah yang ditunjukkan warna abu-abu lebih subur dibandingkan dengan media tanah berwarna merah dan biru, yang menunjukkan tingkat pertumbuhan lebih baik daripada keduanya. Itulah hasil eksperimen tentang palm black soil dengan tanaman kacang hijau sebagai alternatif untuk menguji coba pupuk organik tersebut. Adapun simpulan dari eksperimen ini adalah pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai bahan baku pupuk organik terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selain itu, mengandung sejumlah besar zat hara yang diperlukan tanah. Limbah sawit juga sangat ekonomis, ramah lingkungan, dan mudah ditemukan di sekitar perkebunan kelapa sawit. Demikian presentasi hasil eksperimen saya tentang pengolahan palm black soil. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita sekalian, terutama untuk di lingkungan saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Salam merdeka, bereksperimen di ladang sawit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.